Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rada Yuning Tias. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Kali ini kita akan mempelajari jurnal umum. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat kan belajarnya? Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, saya akan memberikan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini meliputi menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Untuk indikatornya yaitu yang pertama, kita akan mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan jurnal umum. Yang kedua, kita juga akan mendeskripsikan fungsi dari jurnal umum. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi bentuk dari jurnal umum. Yang keempat, kita akan mencoba menyusun jurnal umum. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran yang meliputi dengan menggunakan video pembelajaran ini, saya mengharapkan kalian bisa mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan jurnal umum. Yang kedua, saya juga mengharapkan kalian mengetahui fungsi dari jurnal umum. Yang ketiga, saya juga mengharapkan kalian dapat mengidentifikasi jurnal umum. Dan yang keempat, saya juga mengharapkan kalian dapat menyusun jurnal umum dengan baik dan benar. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian jurnal umum. Jurnal merupakan tempat untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Tujuan dilakukan penjurnalan yaitu untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi yang terjadi pada tiap akun perusahaan. Akun perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, akun real dan yang kedua, akun nominal. Nah, akun real sendiri terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Sedangkan akun nominal terdiri dari dua. Yang pertama, pendapatan dan yang kedua, beban. Pada akun real, aset memiliki posisi normal di debit, sedangkan ekuitas dan kewajiban berada di kredit. Pada akun nominal, pendapatan memiliki posisi di kredit, sedangkan beban berada di posisi debit. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan jurnal umum, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu fungsi jurnal. Fungsi jurnal ada 5. Yang pertama adalah fungsi mencatat. Dalam jurnal umum, fungsi mencatat sangat diperlukan oleh perusahaan karena semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat di dalamnya. Oleh karena itu, bukti transaksi dianggap sangat penting di dalam suatu perusahaan. Kedua, fungsi historis. Fungsi historis yang dimaksud dalam pencatatan jurnal yaitu pencatatan yang dilakukan harus sesuai dengan waktu terjadinya proses transaksi keuangan. Jadi, jika kalian melakukan penulisan jurnal harus sesuai urutan tanggal, mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya. Ketiga, fungsi analis. Nah, fungsi analis ini sangat diperlukan dalam jurnal umum karena informasi yang dicatat di dalamnya adalah hasil analisis dan pertimbangan dari petugas di bidang akuntansi. Nah, dari hasil analisis inilah kemudian ditulis dan dicatat di dalam jurnal umum. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Nah, fungsi instruktif dalam jurnal umum yang dimaksud adalah pemberi perintah, yang mana bukti transaksi yang didapat oleh perusahaan itu dianggap sebagai pemberi perintah untuk menulis di dalam jurnal umum.
Yang kelima yaitu fungsi informatif. Nah, dari bukti transaksi yang didapat perusahaan diperoleh informasi secara detail tentang transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan tersebut, sehingga transaksi-transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal umum. Setelah kita mempelajari fungsi jurnal umum, sekarang kita masuk ke bentuk jurnal umum. Nah, di sini ada contoh jurnal umum yang pada umumnya dimiliki oleh perusahaan. Di sini ada contoh bentuk jurnal umum. Di sini jurnal umum ada nama perusahaan. Nah, di sini nama perusahaan adalah nama perusahaan jasa. Yang kedua, di bawahnya itu ada jurnal umum karena di sini adalah bentuk dari jurnal umum. Lalu di bawahnya itu ada periode akuntansi. Lalu di bawahnya itu ada halaman. Nah, halaman ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum. Jadi kita mengetahui bukti transaksi itu dicatat di jurnal umum di halaman berapa. Lalu di kolom inti ada 5. Yang pertama ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, pada kolom tanggal itu kita harus tulis secara berurutan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi kita untuk mencatat tanggal itu tidak boleh loncat-loncat. Misalnya tanggal 1, habis itu tanggal 20, habis itu tanggal 3, tanggal 5, dan lain-lain yang tidak berurutan itu tidak boleh di dalam jurnal umum. Lalu untuk kolom keterangan itu ditulis akun-akun pada perusahaan yang berhubungan dengan bukti transaksi. Lalu pada kolom ref itu adalah kode dari bukti-bukti akun yang ada di keterangan. Dan di kolom debit dan kredit itu digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada kolom keterangan. Di sini saya mempunyai contoh bukti transaksi untuk dicatat ke jurnal umum. Nah, terlihat pada contoh bukti transaksi milik Salon Wanti pada bulan Juni tahun 2020. Nah, pada tanggal 1, Wanti menanamkan modal pada usahanya sendiri sebesar 400.000. Nah, yang mana pencatatannya kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Lalu untuk transaksi yang kedua pada tanggal 1, membeli perlengkapan sebesar 300.000 secara kredit, yang mana akunnya yang mempengaruhi yaitu perlengkapan bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 2, Salon Wanti menerima pembayaran kerimbat sebesar Rp180.000 secara tunai, yang mana pencatatan akunnya yang terjadi yaitu kas bertambah di debit dan pendapatan usaha bertambah di kredit. Lalu yang terakhir pada tanggal 6 membayar gaji karyawan sebesar Rp120.000. Nah, akun yang mempengaruhinya yaitu beban gaji bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Nah, setelah kita menganalisis bukti transaksi milik Salon Wanti, di sini ada bentuk jurnal umum yang dimiliki oleh Salon Wanti. Nah, bagaimana? Mudah bukan mengerjakan transaksi ke dalam jurnal umum? Karena pembelajaran pada hari ini telah selesai, saya akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada kali ini. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini adalah jurnal umum merupakan tempat untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi yang terjadi dalam perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Lalu pada jurnal itu
ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi mencatat, yang kedua fungsi historis, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi instruktif, dan yang kelima fungsi informatif. Yang terakhir yaitu pada akun real dan akun nominal, penambahan atau pengurangan pada sisi debit dan sisi kredit sangat bergantung pada sifat perkiraan yang terjadi dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga untuk melakukan pencatatan harus mengetahui dulu transaksi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oke, pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.